Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam program ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana Tuhan menolong dalam proses kesembuhan dari seorang yang luar biasa. Dan hari ini saya mengajak Bapak Immanuel Panggabean. Beliau adalah Kajari Tomohon dan kita bersyukur beliau akan membagikan kesaksian hari ini. Bagaimana Tuhan menolong beliau dari sejak terpapar COVID-19 sampai sembuh, dan dalam pertolongan Tuhan beliau akhirnya sembuh dan dinyatakan negatif dari COVID dan kembali bisa melaksanakan tugasnya sebagai Kajari Tomohon. Dan puji Tuhan hari ini beliau sudah bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Bapak Immanuel Panggabean. Selamat pagi Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Apa kabar Pak? Sehat? Luar biasa. Wow, dahsyat. Ya, tahun lalu kita janjian ketemu. Saya ingat di Manado karena saya ada acara di Manado. Tapi tiba-tiba saya mendengar dari Ibu bahwa Bapak sakit terpapar COVID-19. Dan akhirnya sampai di sana pun saya akhirnya tidak sempat bertemu dengan Bapak karena protokoler yang tidak bisa saya tinggalkan berkaitan dengan wabah pandemi COVID-19. Senang bisa berjumpa dengan Pak Immanuel. Ya, Tuhan Yesus baik bagi kita sekalian. Pak Immanuel, hari ini kita akan ngobrol bersama-sama. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana Bapak disembuhkan dari COVID-19. Ya. Bagaimana pertama kali Bapak merasakan gejala ini dan cerita awal mulanya? Bisa dibagikan Pak kesaksiannya? Silahkan Pak. Sangat bisa Pak Pendeta, terima kasih. Puji Tuhan. Jadi hal ini dapat kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu yang mendengarkan kegiatan kami atau acara pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Immanuel Ricendrihot Panggabean. Saya seorang ASN pada Kejaksaan RI, kebetulan ditempatkan di Tomohon sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai saat ini. Saya sampaikan ini juga kiranya bukan menjadi kesombongan, tapi berbagi berkat yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Awalnya tanggal 5 saya ke Jakarta. Tanggal 5 saya ke Jakarta, tanggal 6 saya istirahat di rumah. Pada siang hari ketika saya istirahat, saya rasakan tenggorokan saya gatal, saya batuk, tapi batuk berdahak. Saya pikir ya itu hanya karena perubahan cuaca ya. Artinya kami Tomohon dingin, kembali ke Jakarta dengan suhu yang sangat panas lah dibandingkan dengan Tomohon. Ya. Terus tanggal 8 saya kembali ke Tomohon, saya kembali bekerja, tetap ada flu, tapi saya pikir itu hanya flu biasa. Sampai hari Seninnya saya rasakan saya kehilangan penciuman. Oh, ya. Tapi ketika inhaler saya masukkan ke rongga hidung, Ya. saya tarik napas, saya lepas, itu masih saya rasakan aroma inhaler di rongga hidung. Oh. Saya pikir ya ini mungkin flu biasa. Nah, tepatnya tanggal 15 malam saya pulang dari kantor ke rumah. Nah, sampai di rumah saya langsung ganti pakaian dan ingin tidur. Sempat supir saya nanya, "Bapak nggak makan?" Saya bilang, "Tidak, saya capek. Saya mau tidur." Ya. Nah, keesokannya saya sudah
tidak sadarkan diri. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa banyak yang saya sampaikan ini saya dalam keadaan tidak sadar. Ini dapat saya ceritakan karena cerita dari istri saya dan suster yang merawat saya di rumah sakit Profesor Prof. Kando. Begitu besok harinya, saya biasa bangun jam 6 pagi, setengah 7, tapi ini sudah jam 10 lebih, jam 11, saya tidak bangun. Bingung lah, supir, dan kebetulan saya punya asisten rumah tangga, dia lari ke belakang, ke rumah kasih. Kebetulan kompleks saya itu juga ada kompleks perumahan kasih-kasih. Jadi ke rumah Ibu Dapot Manurung, Ibu Dapot kemudian telepon istri saya katakan, coba gedor, atau coba dobrak aja pintunya. Kebetulan saya memang tidak suka kunci pintu kamar kalau tidur. Itu memang selalu saya antisipasi sebelum-sebelumnya. Ternyata begitu dibuka, karena dapat izin dari istri saya, dibuka tidak terkunci dan saya sudah terletak. Kemudian Ibu Dapot telepon istri saya minta tolong supaya segera dibawa ke rumah sakit Anugerah Tomohon. Nah, sampai di rumah sakit, saya diobservasi, memang agak lama, tapi ketika ditanya sama dokter, Pak Kajari, apa keluhan sakit apa? Saya bilang tidak, saya capek. Saya mau tidur. Nah, ternyata di situ dikhawatirkan mereka tidak bisa menangani karena rumah sakitnya juga rumah sakit tipe D. Saya dirujuk ke Siloam. Saya dirujuk ke Siloam sampai dalam perjalanan istri saya video call ke staf saya yang mendampingi di ambulans. Nah, istri saya bicara, papi, kamu yang sehat, kamu yang kuat, tunggu ya, saya siap-siap mau ke bandara. Itu hari Kamis sorenya. Dan apa yang saya lakukan ketika itu, menurut istri saya buka mata dan saya acungkan jempol. Oh iya? Iya mami, saya bilang. Nah, terus sampai di Siloam, saya diperiksa, semua rapot saya merah. Dari darah tinggi, dari apa semua merah. Katanya saya gagal ginjal. Nah, kemudian dokter telepon ke istri saya, ibu, bapak begini-begini, udah silakan aja tanda tangan saja dok sama staf saya yang ada di sana, staf suami saya yang ada di sana. Nah, ternyata begitu di swab saya positif. Akhirnya istri saya ditelepon lagi, ibu, ternyata bapak swab, kami akan rujuk ke rumah sakit pemerintah. Ibu mau di Prof. Kandau atau di PAL 2. Apa beda PAL 2 sama Prof. Kandau, kata istri saya. Kalau PAL 2 ya rumah sakit juga, rumah sakit pemerintah, tapi kalau di Prof. Kandau provinsi. Akhirnya dirujuklah saya ke rumah sakit Kandau, Prof. Kandau. Keesokan harinya istri saya sampai di Manado. Langsung ke rumah sakit Prof. Kandau. Sempat diedukasi oleh dokter bahwa saturasi saya tinggal 10%, 50/40. Sampai ke 50 ya Pak ya? 50/40. Jadi kami akan berusaha, tapi harapan cuma tinggal berdoa saja. Dengan lantangnya istri saya katakan, saya masih punya pengharapan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus akan sembuhkan suami saya, akan tolong suami saya. Kemudian istri saya keluar dari ruang edukasi, dia menangis semeraung di situ sambil terduduk untuk beberapa
beberapa saat kemudian dia berdoa, Tuhan kasihkan kesempatan suami saya untuk hidup yang kedua kali agar dia bisa memuliakan Tuhan. Kemudian istri saya berjalan berkumpul kembali dengan staf-staf saya yang ada di pos satpam. Ya. Ternyata di situ mereka didatangi oleh seorang bapak-bapak. Dia menyapa dengan logat Batak. Selamat siang Toh, saya Pak Jetan, Direktur Medik Rumah Sakit Prof. Kando. Bagaimana kabar Silai? Ya. Bapak dalam keadaan kritis di dalam. Terus disampaikan ke istri saya, itu mau berdoa nggak buat Silai? Oh mau. Memang bisa. Bisa, tapi dengan syarat itu jangan menangis. Karena kalau itu menangis akan mempengaruhi layak di dalam. Oh ya, saya tidak akan menangis. Kemudian istri saya diberikan handy talkie dan di dalam sama Pak Panjaitan diperintah juga ke perawat yang ada di dalam untuk meletakkan handy talkie di kuping saya. Jadi keadaan rumah sakit tuh saya seperti di akuarium. Di luar akuarium ada satu ruangan untuk pemantauan. Yang ada di situ suster dan dokter jaga. Jadi kami di sana menggunakan, jadi suster-suster dengan dokter di sana menggunakan handy-talkie karena di sana itu kan APD lengkap. Nah, berdoalah istri saya. Ini bilang, dia katakan begini, Papi, saya sudah sampai di sini dengan Stephen. Saya dengan Stephen ada di sini buat Papi. Papi harus sehat, Papi harus kuat, semangat. Baru istri saya berdoa. Nah, apa yang terjadi? Saya dapat cerita dari suster ketika saya sadar, Pak, saya juga begitu ibu berdoa, saya ikut menangis. Saya bilang, kenapa suster menangis? Yang berdoa ibu kok saya yang sakit? Bukan. Ternyata Bapak respon dan Bapak juga menangis. Sudah berapa hari tidak sadar itu Pak posisinya? Itu hari saya kedua. Hari kedua ya, tidak sadar ya? Hari kedua. Ya. Jadi luar biasa kalau menurut saya, disitulah mulai Roh Kudus bekerja Pak. Karena ada pengharapan dari istri saya, walaupun dokter bilang 10%, tapi istri saya punya pengharapan. Saya ditolong Tuhan dan saya bisa sembuh. Nah, berikutnya itu ternyata istri saya juga mungkin karena tidak ada nafsu makan, stres. Karena pada saat yang bersamaan di Jakarta, adik saya, Simon, adik saya paling kecil, juga sama-sama masuk sama saya di rumah sakit. Bedanya adik saya masih sadar, saya sudah tidak sadar. Nah, selanjutnya pada hari kedua adik saya meninggal. Nah, dalam keadaan yang berkecamuk seperti itu, istri saya sudah tidak kuat lagi, akhirnya dibawa ke IGD Prof. Kando. Ternyata tensinya 199. Oh iya. 199. Dan istri saya sempat dirawat di sana untuk beberapa jam. Ibu dirawat juga ya selama Bapak? Di IGD. Tapi setelah dikasih obat, tensi turun 150, diizinkan untuk rawat jalan. Untuk tugas selanjutnya, istri saya digantikan, kegiatan istri saya, tugas istri saya digantikan anak saya Stephen. Jadi dialah yang selalu
Walaupun tidak bisa ketemu saya langsung, dia tetap memonitor di rumah sakit. Ya. Apabila terjadi apa-apa, dia bisa memberikan informasi cepat atau ambil satu sikap yang cepat. Nah, rupanya selama di sana itu, selama saya sakit Pak, itu juga mempengaruhi kondisi fisiknya dan kondisi psikisnya. Jadi selalu melihat orang yang datang meninggal, terus mendengar dari cerita-cerita satpam, perawat di sana, mayat hidup lah, tidak ada harapan lah. Nah, akhirnya rasa takut itu datang juga ya. Iya. Terus dia masuk ke dalam. Iya. Izin suster, saya mau berdoa buat papi. Oh iya Steve. Nah, ya disampaikan ke dalam untuk meletakkan HT di kuping saya. Ternyata dia tidak berdoa buat saya. Ya. Dia bentak saya. Papi bangun. Papi bangun. Papi jangan tidur saja. Papi harus sehat. Papi harus kuat. Yang terjadi respon saya menggelepar. Badan saya mendongak untuk mencari suara itu. Padahal hanya lewat komunikasi yang ditalki, Pak. Iya. Iya. Yang ditaruh di telinga, dekat telinga ya. Iya. Akhirnya setelah dibujuk sama mantri, sama suster, saya tenang kembali. Nah, ternyata malamnya menurut suster yang memberitahu ke istri saya, Ibu, Bapak sudah sadar. Bapak sudah sadar, sudah buka mata, tapi tidak bisa bicara. Ya. Karena saya masih terpasang ventilator. Nah, keesokan harinya, sekitar jam 10, jam 11, tiba-tiba saya seperti keluar dari satu terowongan naik ke atas, dan saya ada menggigit sesuatu yang keras. Saya terbangun, seperti orang yang terbangun dari tidur panjang karena kelelahan. Ya. Nah, saya tanya, saya ada di mana? Tanya suster ya. Saya tanya suster, kebetulan ada suster di situ. Iya. Suster bilang, Bapak hebat, Bapak luar biasa, Bapak sudah tidak sadar 6 hari. Ya. Bapak sudah tidak sadar 6 hari dan Bapak satu-satunya pasien yang pasang ventilator, lepas ventilator, hidup. Puji Tuhan. Saya bilang, bukan saya yang hebat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Amin. Langsung saya telepon ke istri saya, Mami, saya sudah sadar. Mereka berteriak, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya sudah, saya siap-siap mau ke sana, Papi. Oh ya sudah, saya telepon Kajati saya. Selamat pagi Pak, izin saya sudah tahu kamu, saya sudah monitor kamu. Yang penting sekarang kamu fokus kepada penyakitmu, jangan kau pikir pekerjaan, jangan kau pikir yang lain-lain, ikuti SOP rumah sakit, tetap semangat. Nah, setelah itu saya, puji Tuhan, sudah keluar dari kritis COVID. Ternyata akibat dari COVID itu lambung saya dihajar. Jadi selama saya tidak sadar, terjadi pendarahan di lambung. Ya. Makanya begitu saya sadar, siang menjelang sore, ditarik selang dari sini. Oh ini selang apa? Saya bilang. Waktu Bapak tidak sadar, ini selang untuk menyedot pendarahan yang ada di lambung Bapak. Oh, saya pikir puji Tuhan luar biasa. Nah, dari situ saya mulai lebih dijamah lagi oleh Roh Kudus. Saya berlahan-lahan pulih
perlahan-lahan pulih dan sampai sembuh pulang ke rumah. Isolasi mandiri. Iya. Dan puji Tuhan, saya kembali bekerja tanggal 2 November 2020. Jadi untuk gejala-gejala yang dibilang COVID ini begini, ini begitu, yang saya rasakan tidak seperti itu. Tapi ternyata COVID ini juga dia ada di tubuh kita itu berubah-berubah. Berubah-berubah. Ada yang ditandai dengan kita diare. Saya sempat mengalami itu, hanya saya pikir saya makan apa. Tapi setelah saya sadar, saya coba yang ingat-ingat ya. Yang saya ingat. Nah ternyata itu juga dari diare itu. Puji Tuhan, memang di dalam menghadapi rencana Tuhan indah, sebagai istri sangat berperan, dia sebagai tiang doa. Amin. Saya tidak sadar, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya satu yang istri saya sempat katakan sama dokter, saya masih punya pengharapan. Amin. Saya masih punya pengharapan, Tuhan Yesus akan tolong suami saya dan akan sembuhkan suami saya. Satu hal lagi yang saya syukuri Pak Pendeta, selama saya tidak sadar, saya tidak ada mimpi ketemu siapa, mau ada di satu katanya tempat yang indah, langit ke-7 dan surga ke-9, saya tidak ada menemukan hal itu karena saya khawatir ketika saya tidak sadar, saya ketemu hal-hal seperti itu akan mempengaruhi iman percaya saya. Yang saya rasakan ketika itu, saya seperti orang yang tidur pulas karena kelelahan. Tidak ada merasakan sakit seperti yang banyak orang rasakan, badannya seperti diinjak-injak, sesak napas, segala macam. Iya, selama Bapak kritis, ada pengalaman rohani apa? Bapak dalam ketidaksadaran itu merasa berdoa, teriak kepada Tuhan, memohon Tuhan sembuhkan Bapak. Jadi tidak ada apa-apa. Begitu saya sadar, memang ada hal-hal yang saya pikir mungkin selama ini saya menghadapi COVID itu dengan mindset saya. Artinya ya Tuhan artinya setan itu ada tapi mana? Iya. Nah, kalau kita berpikiran COVID, maka kita akan COVID. Tapi kalau kita berpikiran setan, akan ada setan. Itu yang akan menakutkan kita. Tapi ketika itu saya pernah ketemu dengan satu orang. Ini malamnya saya setelah sadar, satu orang masuk ke ruangan itu dengan pakai peci dan sarung. Oh, siapa orang itu? Orang itu berdoa di depan pintu kamar mandi. Jadi pintu kamar mandi terbuka sedikit, dia berdoa. Lama dia berdoa. Nah, setelah dia Bapak berdoa, lihat itu sadar ya? Sadar. Oh. Nah, begitu dia balik kanan, dia sapa saya. Selamat malam Pak Immanuel. Selamat malam. Dia salam saya rasakan. Bapak semoga cepat sembuh. Lalu orang ini keluar. Ini yang saya pikir ketika itu, apa yang salah? Karena baru saya ingat, orang yang masuk ke situ itu dengan APD lengkap, tapi orang ini hanya biasa saja pakai peci. Hanya biasa saja. Ya. Akhirnya saya abaikan aja lah, karena daripada saya mikirkan itu nggak bisa tidur,
Ya, saya coba mencari tidur. Besoknya suster pertama datang A+, saya tanya, "Suster, tadi malam saya ketemu ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini." "Oh, itu Bapak, itu pasien pertama COVID yang pulang dari umroh. Oh ya. Dan dia sudah meninggal." Oh ya. Dia sudah meninggal. Jadi ya dia kasih selamat sama saya kalau saya itu sudah mengalahkan maut. Jadi pada Kalau waktu menurut dia saya. ketemu Bapak itu, dia sudah dinyatakan meninggal sebelumnya ya? Sudah dinyatakan meninggal. Oh, tapi bukan mimpi ya, Pak? Bukan mimpi. Iya, Bukan iya, mimpi. iya. Iya, iya. Nah, Dan hari susternya kedua, tahu dari cerita Bapak tahu, rupanya Bapak itu ya, pakai peci mereka dan tahu. oh iya. Mereka tahu. Oh, itu suster yang Jadi besoknya malam kedua itu saya pernah merasa takut, Pak. Iya. Merasa takut mati. Takut mati. Akhirnya di tengah malam itu saya merasakan seperti saya berbicara dengan Tuhan. Walaupun saya sambil terbaring. Saya bilang, "Tuhan, saya belum mau mati. Tapi kalau Tuhan mau panggil saya, kalau boleh Tuhan, saya punya anak. Anak saya sekarang lagi kuliah. Saya kepingin melihat dia selesai, dia bekerja, dia menikah, dan saya punya cucu. Kalau Tuhan mau panggil, saya siap." Nah, disitulah karena saya sampaikan ketakutan saya pikir kita minta sama Bapak, kita punya Bapak yang baik, kita punya Bapak yang hebat, Bapak yang luar biasa. Akhirnya disembuhkan sampai saat ini. Saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan di pagi hari ini. Ya. Satu hal juga yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa COVID itu bukan aib. Ya. COVID bukan aib. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa ada gejala-gejala yang kurang enak pada tubuh, seperti batuk atau panas tinggi, segeralah ke dokter. Dan apabila Bapak Ibu hasil swab ternyata positif, itu bukan aib. Sampaikan ke seluruh keluarga, seluruh teman, seluruh handai taulan, ke pendeta-pendeta yang kita kenal, untuk minta didoakan untuk kesembuhan. Ya. Dan kedua, jangan takut menghadapi COVID. Begitu Bapak Ibu dinyatakan positif, kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas karena sakit dan kesembuhan berasal dari Tuhan. Tinggal kita berdoa, memohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan berbagai cara. Amin. Ikuti aturan rumah sakit. Kita jangan terlalu berpikir pekerjaan, kita jangan terlalu pikir yang lain-lain, sehingga itu bisa menurunkan imun kita. Kalau imun kita sudah turun, itu mengikut saturasi juga akan turun. Maka akan terjadi sesak napas. Setelah sesak napas, alternatif terakhir ventilator. Jadi kebetulan waktu tahun baru, saya sempat bertahun baru ke rumah dokter yang merawat saya di kompleks Rumah Sakit Prof. Kando. Mereka katakan apa? Bapak secara medis pada saat itu sudah tidak ada. Oh iya.
sudah tidak ada. Hanya kami dokter menyampaikan ke keluarga pasien, itu kami up saturasi tinggal 10%. Tapi sesungguhnya secara medis Bapak sudah tidak ada. Ventilator itu adalah SOP. Dipasang ventilator karena paru-paru tidak bisa berfungsi normal. Sudah tidak bekerja. Jadi itu hanya pengantar karena itu SOP. Jadi kalau dokter tidak menyampaikan ke keluarga pasien untuk masang ventilator dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun keluarga ini mengerti, paham, dokter itu bisa kena malpraktek. Makanya ketika pemasangan ventilator, istri saya, jadi sebelum pasang ventilator, istri saya tuh sudah tanda tangan surat pernyataan meninggal karena COVID. Oh iya. Dan memang saya dengar banyak yang meninggal ya Pak ya, yang dirawat di sana ya. Perhitungannya dari bagaimana? 19 pasien saat itu, 19 pasien. Satu-satunya pasien yang hidup di Sulawesi Utara. Bapak ya? Saya dokter. Saya Pak Pendeta. Jadi memang kalau bukan kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak dan Bapak Ibu sekalian yang ada pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Wah, luar biasa. Betul-betul kisah tentang perjuangan antara hidup dan mati ya Pak, pengalaman terpapar COVID yang Bapak alami ini. Betul Pak, betul. Dan luar biasanya perawatan di RS Kando itu betul-betul baik ya. Dan sangat-sangat luar biasa. Satu hal yang saya mau sampaikan, ada cinta di rumah sakit Prof. Kando, Pak. Wow, luar biasa. Luar biasa. Karena kalau tidak ada cinta, tidak akan terbangun komunikasi antara istri saya yang dalam kondisi seperti itu dengan suster dan dokter yang ada di rumah sakit. Kedua, selama saya di dalam perawatan, sungguh luar biasa. Susternya care dan dokternya juga begitu dekat ya Pak ya? Iya. Mereka tidak takut ya? Mereka sangat-sangat profesional. Walaupun jujur Pak Pendeta, mereka sendiri takut dan mereka tahu resiko itu. Dan sepanjang hari memakai APD itu ya, begitu beratnya. Iya. Pengap Dan mereka setiap hari 6 jam Pak Pendeta. 6 jam, itu pun kalau tidak serius seperti yang saya alami, mereka tidak memantau terlalu intensif. Jadi begitu saya sadar, ya mereka masuk ke ruangan itu kalau cek infus, tensi, ambil darah, kasih obat, kasih makan. Tapi waktu saya dalam keadaan krisis, mereka memang disiapkan hanya untuk mengobservasi saya langsung. Jadi, puji Tuhan Pak Pendeta yang ternyata katanya saya gagal ginjal waktu di Siloam, tensi saya tinggi, saya punya gula. Begitu saya mulai sadar, dipantau terus, diobservasi terus, sampai satu ketika dokter visit, dia katakan, Pak Immanuel ginjalnya masih oke ya. Wah, luar biasa. Berarti kalau menurut saya masih oke ya, ada sekitar 85-80%. Terus kedua, ternyata gula darah saya yang paling tinggi itu 160. Itu juga gula setelah puasa. Jadi puasa dulu, makan, ambil gula 160. Nah, kemarinnya itu hanya 114, 120, 102, 105. Bahkan sampai saya keluar dari ruang isolasi ke ruang biasa, itu 101 gula darah saya. Nah, kalau darah tinggi, ternyata
Jadi saya ketahui adik saya meninggal, begitu saya sadar. Kebetulan keluarga selalu keep itu, karena takut kalau saya tahu, saya jadi shock. Ya. Nah, ternyata ada WA dari keluarga menanyakan tulang Simon meninggal ya. Nah, saya telepon abang saya, dia tidak angkat. Saya telepon adik saya, adik ipar saya, dia tidak angkat. Akhirnya mereka berembuk, ya sudah, dalam nama Yesus, sampaikan saja. Setelah saya mengetahui adik saya meninggal, saya menangis, saya berdoa. Adik saya sudah tenang di rumah Tuhan. Berangsur tensi saya itu turun, Pak. Dari 150 tidak turun-turun menjadi 120. Jadi karena rasa ikhlas ya Pak ya? Ya, jadi itu apa ya? Situasional. Jadi walaupun kami berjauhan, tidak saling mengetahui kondisi kami, tapi namanya darah itu berbicara, Pak. Iya. Menurut saya. Jadi saya analisa, darah saya karena situasional. Jadi bisa tensi tinggi. Dan sampai saya kembali isolasi mandiri, dokter cuma kasih 7 hari. Tapi saya teruskan menjadi 14 hari. Kenapa? Saya mengikuti program rehab medik. Jadi saya terpapar, tidak sadar dan tidur selama 1 bulan. Itu mengakibatkan seluruh otot-otot tubuh saya itu lemah. Jadi saya mulai lagi belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan pelan sampai saya bisa kembali seperti semula. Puji Tuhan. Ya. Satu hal lagi yang saya mengucap syukur, Tuhan sudah memperbarui seluruh organ tubuh saya. Ya. Jadi saya kelihatan lebih, ya banyak orang bilang lebih smart, lebih awet muda, lebih semangat ya Pak ya. Ya, lebih semangat. Ya. Dan saya juga karena di dalam ketakutan saya janji sama Tuhan, begitu saya sembuh, saya akan melayani Tuhan sesuai dengan pekerjaan saya. Artinya, di mana tempat saya bisa bicarakan kebesaran Tuhan, akan saya bicarakan sama semua orang. Termasuk saya memtabdiskan diri saya sendiri sebagai duta COVID, penyintas COVID. Ya. Tuhan, saya sudah beberapa kali diminta untuk kesaksian di gereja, seperti Pak Pendeta seperti ini, di alumni Perkantas, di alumni Fakultas Hukum UKI, berbagi berkat kepada saudara-saudara sekalian yang mengalami hal seperti saya ketika saya sakit dulu. Kita sama-sama berdoa dan saya memberikan penguatan, memberikan satu semangat dan yakin akan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Pak Iman, apa yang bisa menyemangati Bapak selain janji Tuhan untuk bisa berusaha sembuh selama sakit itu, Pak? Saya punya pengharapan. Saya percaya sakit kesembuhan itu dari Tuhan. Saya serahkan diri saya pasrahkan kepada Tuhan, kiranya kehendak Tuhan yang jadi, Pak. Tentunya keluarga juga ya, Bapak ingat menjadi semangat untuk sembuh ya. Kebaikan suster dan dokter juga sangat mendukung. Yang terutama cinta kasih keluarga, Pak. Cinta kasih keluarga, kami yang beradik kakak itu selalu berdoa. Jadi ketika saya sadar, saya telepon kakak saya yang ada di Serukap, Kak Donda. Saya bilang, Kak, aku sudah sadar. Kakak saya katakan, puji Tuhan,
banyak orang yang mendoakan kamu, Dek. Jadi bahkan dia bilang teman-temannya orang yang saya tidak kenal ada di Australia, ada di mana, menanyakan kesembuhanmu dan mendoakan kesembuhanmu. Kesimpulannya di sini saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa COVID itu bukan aib, jadi jangan ditutupi. Malah kalau ada yang COVID, yang OTG, itu kadang dia mungkin mau mengatakan dia itu positif, dia takut. Takut dirawat, takut tambah buruk ya. Yang lebih berat itu sanksi sosial akan dikucilkan. Tapi di balik itu dia tetap melakukan aktivitas, bertemu dengan orang-orang. Itu yang sangat-sangat itu berbahaya. Tanpa dia sadari, dia sudah menyebarkan COVID itu ke orang lain. Jadi begitu kita tahu kita positif, berdiam, malah sampaikan, jangan dulu datang, jangan dulu kemari, tapi tolong saya didoakan, saya sedang sakit. Jadi kejujuran itu sangat diperlukan ya Pak untuk menjaga kita dan orang lain ya. Sangat diperlukan Pak Pendeta. Lalu apa pesan-pesan Bapak untuk masyarakat? Ya tentunya Bapak selama ini sudah menjalankan protokol kesehatan tapi akhirnya bisa kena juga. Dan apa yang menjadi nasihat Bapak secara khusus bagi masyarakat, bagi orang-orang yang bisa mendengarkan dan menyaksikan program ini lewat kesaksian Bapak yang bisa Bapak sampaikan? Baik, tetap taati SOP. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan berkumpul, pergi ke tempat kerumunan, tetaplah diam di rumah sambil berdoa, kiranya kita dihindarkan dari COVID, dan kiranya COVID itu segera berakhir dari bumi Indonesia maupun dari bumi dunia, dari dunia. Kedua, bahwa kesembuhan dan sakit itu adalah pemberian Tuhan. Ya, kita syukuri itu. Dan kita harus yakini bahwa ada rencana Tuhan indah, yang lebih indah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang tidak kita ketahui. Ya. Kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Dan jangan lupa juga kita harus memohon, karena Tuhan yang mempunyai kesembuhan. Tuhan tabib dari segala tabib. Amin. Dokter dari segala dokter. Amin. Puji Tuhan. Saya coba perlihatkan foto-fotonya Bapak ya pada waktu dirawat ya Pak ya. Ini pada waktu dibawa dari rumah ya Pak ya? Ya, ini dari rumah. Ini menuju ke Siloam Pak. Oh, menuju ke Siloam ya? Menuju ke Siloam. Ya, lalu saya coba lagi lihat foto yang lain. Ya, ini gambar Bapak di ambulans ya, pada waktu Bapak dibawa. Lalu kemudian ada foto ini lagi. Ini sudah di RS Kandau ya Pak ya? Ini sudah di RS Kandau. Ya, dengan seperti inilah kondisi di ruang ICU itu Pak. Saya tidak kenal ini mana dokter, mana perawat. Kalau tidak diperkenalkan, dan saya tidak tahu ini bapak siapa, ibu siapa, saya tidak tahu. Itu kaki saya diikat itu dok. Ya. Diikat supaya tidak ini ya. Tidak bergerak. Terus kedua, yang di atas kepala saya itu alat-alat oksigen apa segala macam, ventilator di situ. Ya. Dan ini juga keluarga ya, Ibu dan Steve ya, yang sangat-sangat mendukung selama proses kesembuhan Bapak di ICU ya. Berapa hari tidak sadar Pak kemarin itu? 6 hari dong. 6 hari Pak Pendeta. 6 hari. Dirawat sebulan. Dirawat sebulan di RS Kandau ya. Iya. Dan ini Bapak dalam tugas melaksanakan tugas ini sebagai
Setelah ini after. Jadi setelah saya sembuh, Kelihatan lebih segar ya Pak ya? Ya, berat badan saya turun 30 kilo, Pak Pendeta. Oh iya, puji Tuhan. Ya. Nah, dalam 1 bulan bisa turun 30 kilo, tapi jangan COVID gitu loh. Kalau bisa turunnya jangan gara-gara COVID ya Pak ya, betul-betul perjuangan melawan kematian yang luar biasa, dan akhirnya Bapak juga sudah bisa melaksanakan aktivitas. Ini sesudah sembuh ya Pak ya? Ini sudah sembuh. Ini saya sudah beraktivitas. Ya. Ini baru sekitar bulan Februari kalau nggak salah, 2021. Wah, luar biasa. Dan yang tidak bisa saya lupa, Bapak pernah mengupload foto keluarga ketika Bapak sedang bernyanyi "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Dan saya terharu melihat ini, ya, bagaimana Bapak, Ibu, dan Steve menyanyikan lagu ini. Ya, jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, minimal kita sudah jadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya Pak Iim, kita bersyukur sebab Tuhan baik dalam proses ini. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pertolongan Tuhan. Dalam wabah COVID-19 ini, kita masih punya Tuhan di tengah wabah ini. Kita masih memiliki juru selamat di tengah wabah ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga saudara, ketika saudara menjalani hari-hari dalam wabah ini, percayalah, Tuhan pasti menolongmu. Kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini, maka siapapun bisa terkena COVID. Tetapi intinya, kita ada di dalam Tuhan yang siap menolong kita. Ada banyak orang yang memang kita dengar mereka tidak tertolong, mereka akhirnya meninggal oleh karena sakit COVID. Sesungguhnya bahwa ketika mereka meninggal, mereka sudah tiba dalam masa akhir hidup mereka. Itulah kedaulatan Tuhan yang dijalankan. Tapi kalau kita masih bisa diberikan hidup, kita masih kuat, masih sehat, inilah cara kita untuk mengerjakan keselamatan kita lagi. Kita menjadi orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan, saling bergandengan tangan, dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa, Pak Immanuel, kesaksian yang luar biasa yang kita bisa dengar pada hari ini. Dan tentunya ya, Bapak sudah mulai sibuk lagi dengan berbagai kegiatan kerja ya Pak. Amin. Ya, dan Ibu dan anak-anak ada di Tomohon ya Pak? Ada Pak. Jadi semenjak saya sakit sampai hari ini kami selalu bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Iya. Baik Pak Immanuel Panggabean, saudara yang terkasih, demikianlah kisah dari kesembuhan seorang yang luar biasa, Bapak Immanuel Richard Rihot, SHMH. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, dan sangat-sangat memberkati sekali kesaksian dari Bapak, dan ini tentunya berguna bagi mereka yang sedang terpapar, mungkin juga bagi orang-orang yang belum terpapar, sehingga kita punya cara, punya strategi yang bisa kita pelajari dari kesaksian Bapak untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dalam menjalani hidup di tengah wabah ini. Tuhan berkati Pak Immanuel Panggabean, selamat menjalankan tugas Pak, sukses selalu, doa kami semua dari Jakarta untuk kemajuan, kesehatan, keberhasilan, kebahagiaan Bapak selama menjalankan tugas. Salam untuk Ibu dan anak di Tomohon, Tuhan memberkati. Dan terakhir, apa moto atau hal singkat, kalimat singkat yang bisa Bapak katakan buat kami semua supaya kita lebih lagi semangat, Pak? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kalau saya berusaha untuk berpikiran positif. Kedua, hadapi, jalani hidup, selalu tetap bersyukur, karena semua itu harus kita percaya bahwa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan takut melangkah, jangan takut untuk berbuat,
Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua atas perkenan Tuhan. Amin. Amin. Ya, baik Pak Kajari, Tuhan Yesus memberkati Pak Immanuel Panggabean. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi dengan sehat Pak, dan Amin. dengan Terima kasih, berkat Pak Tuhan Pendeta. yang menyertai kita sekalian. Baik saudara yang terkasih, kami izin pamit. Tuhan memberkati kita sekalian, kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus baik bagi kita. Shalom Pak Immanuel Panggabean. Damai di hati. Menjalankan tugas Pak, damai di hati. Tuhan memberkati. Amin.